Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam A'udzu warahmatullahi billahi wabarakatuh. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ulang sama-sama pelajaran sebelumnya, sama-sama. Apakah engkau tidak melihat kepada para pemuka dari Bani Israel dari sesudah Nabi Musa ketika mereka berkata pada seorang nabi bagi mereka, utuslah bagi kami seorang raja, kami akan berperang di jalan Allah. Dia berkata, apakah kalian menghendaki jika telah diwajibkan atas kalian peperangan itu, sekiranya kalian tidak berperang? Mereka berkata, dan mengapa kami sekiranya kami tidak berperang di jalan Allah? Sungguh kami telah dikeluarkan kampung halaman kami dan anak-anak kami. Tatkala telah diwajibkan atas mereka peperangan itu, mereka berpaling kecuali sedikit dari mereka. Allah Maha mengetahui dengan orang-orang yang zalim itu. Nabi mereka berkata bagi mereka, sesungguhnya Allah, sungguh Dia telah mengutus bagi kalian Talut sebagai raja. Mereka berkata, bagaimana ada baginya kerajaan itu atas kami, dan kami lebih berhak dengan kerajaan itu darinya, dan tidaklah dia diberi keluasan dari harta. Dia telah memilihnya kalian, dan dia nambahkannya kelapangan di dalam ilmu dan jasadnya, tubuh. Dan Allah, Dia memberikan kerajaannya pada siapa yang Dia. Allah Maha luas lagi Maha. Nabi mereka berkata pada mereka, tanda kerajaannya sekiranya akan datang pada kalian tabut yang di dalamnya ada ketenangan dari sisa peninggalan apa yang ditinggalkan keluarga Nabi Musa, yang akan membawanya para malaikat. Pada demikian itu, sungguh suatu bagi kalian jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Berikutnya kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma fasala Talut bil junud qala innallaha mubtaliikum binaharin faman shariba minhu falaysa minni wa man lam
يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Maka tatkala Tolut telah keluar dengan bala tentara itu, dia sesungguh Allah menguji kalian dengan sebuah sungai, maka barang siap dia minum darinya, kabulkanlah dia dariku. Dan barang siap dia tidak merasakannya, maka sesungguh dia dariku. Kecuali siapa yang dia menciduk seciduk dengan tangannya, maka mereka meminum darinya sedikit dari mereka. Tatkala dia telah menyeberanginya, dia dan orang mereka beriman bersamanya, mereka tidak ada kekuatan bagi kami pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Berkata orang-orang mereka meyakini sesungguh mereka orang-orang yang menemui Allah. Berapa banyak dari kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan seizin Allah. Dan Allah bersama orang-orang yang as-sabirin. Ma'a. Wallah. Biiznillah. Kasiroh. Yang banyak. Fi'ah. Kelompok. Kelompok yang banyak. Ghalabat. Mengalahkan. Ghalib yang maha mengalahkan. Al-ghalib. Ghalabat apa? Mengalah. Qalilah. Ya, betul? Ya. Lawannya kasiroh. Qalilah. Fi'ah.
min, kam, berapa banyak. Ya, ada berapa lama, ada berapa banyak, ini berapa banyak. Mulakullah, mu, orang-orang menemui Allah, orang-orang yang menemui Allah. Annahum yadunnuna, mereka meyakini. Mana harfinya? Zon, menduga, ya. Menduga keras diartikan meyakini. Menduga diartikan meyakini. Mereka meyakini. Alladzina qala, berkata orang-orang yang wajunudihi, dan bala, bijaluta, dengan Jalut atau melawan Jalut. Al yauma lana la taqata. Betul. Qalu ma'ahu amanu waladina huwa jawazahu, dia telah menyeberanginya. Lagi jawazahu, dia telah. Falamma tatkala minhum qalilan illa minhu fasyaribu, meminum, biadihi, ghurfah, seciduk, i'tarofa, menciduk, dia menciduk, man, illa minni fa innahu, dia, lam yadhamhu, dia tidak merasakannya atau mencicipinya. Waman minni falaisa, bukanlah dia minhu syariba, dia minum, faman, barang siapa, binahar, sungai, mubtalikum, orang yang ibtala yabtali, balak, menguji kalian. Orang, tapi karena Allah bukan orang, zat, tidak. Zat yang menguji kalian, menguji, ibtila, balak, ujian. Innallah qala, dia bil junud, bala, fasola tolutu, Tolut telah keluar. Ya, kalau wasol sampai fasol itu pisah dari negerinya, diartikan keluar. Tolut telah keluar. Falama, maka tatkala, sama-sama, maka tatkala Tolut telah dengan bala itu, dia zat yang menguji kali dengan sebuah, dia meminum dan bukanlah dia barang, dia tidak dia dariku. Siapa yang dia menciduk seciduk tangannya, mereka meminumnya sedikit dari dia telah menyeberanginya, dia dan
Mereka berkata, tidak ada kekuatan bagi ini melawan Jalut bala tentaranya. Berkata orang, mereka meyakini orang-orang menemui Allah. Berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan bersama orang-orang sabar. Dan tatkala mereka telah nampak bagi Jalut dan bala tentaranya, mereka berkata, wahai kami, limpahkanlah atas kami kesabaran, teguhkanlah pendirian kami, tolonglah kami atas kaum yang kafir, al-qaumil kafirin, kaum yang kafir. Allah wansurna, tolong aqdamana, pendirian kami, wasabbit sobron alaina afril, kami atas kaum afril, limpahkanlah. Rabbana, wahai qalu wa junudihi, bala tentaranya, li Jaluta, bagi Jalut, barozu, mereka telah nampak. Baroza baris itu tampak, walama dan tatkala, sama-sama. Tatkala mereka telah nampak bagi Lut, balnya mereka limpahkanlah atas kesab teguh pendiri, teguhkanlah pendirian tolonglah kami teguh kafir itu. Maka mereka sama-sama, mereka mengalahkan mereka dengan seizin Allah. Nabi Daud membunuh Jalut. Nabi Daud membunuh Jalut. Dan Allah berikan padanya kerajaan dan hikmah. Dan dia mengajarkan padanya dari apa dia kehendaki. Dan jikalau tidak ada perlindungan Allah pada para manusia, sebagian mereka dengan sebagian yang lain sungguh telah rusak bumi itu. Akan tetapi Allah mempunyai karunia atas alam semesta, alal alamin, dzu fadlin, walakin Allah, akan tetapi Allah, al-ardu, bumi it, lafasadat, bumi ini telah rusak, biba'din, dengan sebagian yang lain, ba'dhum, sebagian mereka, an-nasa, daf'ullah, perlindungan Allah, walaulah, jikalau tidak ada, yasha'u, dia mimma wa'allamahu, dia mengajarkan padanya,
wal hikmah, hikmah, al mulka, kerajaan, kerajaan, wa atahullah, Allah memberikan padanya, padanya, Qatala Dawudu Jaluta, Nabi Dawud membunuh Jalut biiznillah, fahazamuhum, maka mereka mengalahkan mereka. Sama-sama, maka mereka mengalahkan mereka dengan izin Allah. Dan Daud membunuh Jalut. Dan Allah padanya kerajaan dia mengajarkan padanya dari apa yang dia kehendaki. Tidak ada perlindungan Allah pada mereka. Sungguh telah rus bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia atas alam semesta. Itulah ayat-ayat Allah. Kami membacakannya atas engkau dengan kebenaran, dan engkau sungguh dari orang-orang diutus, al-mursalin, orang-orang yang diutus. Lamin wa innaka, sesungguhnya engkau bil haqqi, dengan kebenaran alaika, atas engkau natsluha, kami membacakannya, ayatullah, ayat-ayat Allah. tilka, itulah, sama-sama, itulah ayat-ayat Allah. Kami membacakannya atas engkau dengan kebenaran, dan sungguh engkau dari orang yang diutus. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Monggo yang belum jelas ditanyakan. Tidak ada, sudah jelas semua ya. Gampang-gampang. Kita ulang sama-sama dari awal. Sama-sama, maka tatkala tolut telah keluar. Sama-sama. Maka tatkala tolut telah keluar. Dengan tentaranya itu dia sesungguhnya dia berkata, sesungguhnya Allah kalian sebuah sungai, suatu sungai. Maka barang siapa yang dia meminum darinya, bukanlah dia dariku, dan dia tidak merasakannya, maka sesungguhnya dia dariku, kecuali siapa yang dia menciduk seciduk tangannya, maka mereka meminum darinya, kecuali sedikit dari mereka, maka tatkala dia telah menyeberanginya, dia dan orang-orang yang mereka beriman bersamanya, mereka berkata, tidak ada kekuatan bagi kami pada hari dengan Lut dan bala tentaranya. Dia berkata, orang-orang yang mereka meyakini, sesungguhnya mereka orang-orang menemui Allah. Berapa
kelompok yang mengalahkan kelompok yang dengan seizin Allah. dengan izin Allah. Dan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Maka tatkala mereka telah tampak oleh Jalut lagi dan tatkala mereka telah bagi Jalut bala tentaranya, mereka berkata, wahai Tuhan kami, limpahkanlah atas kami kesabaran dan pendirian kami, tolonglah kami kaum yang kafir itu. Maka mereka mengalahkan mereka. Maka mereka mengalahkan mereka dengan seizin Allah. Dan dia telah membunuh Daud. Dan Daud telah membunuh memberikan. Allah memberikan adanya raja. Dan hikmah. Dan dia mengajarkan adanya dari dia apa yang dia kehendaki. Jikalau tidak ada perlindungan Allah pada bagi para manusia itu sebagian mereka dari sebagian yang lain sungguh telah rusak bumi. Akan tetapi Allah yang mempunyai karunia atas alam semesta. Itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya atas engkau dengan kebenaran. Dan sesungguhnya engkau sungguh dari orang-orang yang diutus. Sudah selesai. Kita cari kata-kata yang jamak al-junud. Bala tentara jamak. Kalau satu jundun. Jundullah, tentara Allah, jamaknya junud. Ini mulaku apa artinya? Orang-orang yang menemui. Kalau satu mulaki, perempuan. Mulakiyah. As-sabirin, orang-orang. Kalau satu sobir, perempuan. Al-kafirin, orang-orang. Kalau satu perempuan. Aqdam. Kalau satu kodam. Ini bisa pendirian maknanya telapak kaki. Ya, telapak kaki. Kodam jamaknya aqdam, telapak kaki kami. Anas, para. Kalau satu dan atau ins. Al-alamin. Alam semesta. Amin. Alam. Kalau satu alam. Ayat. Kalau satu ayah. Al-mursalin, orang-orang yang diutus. Kalau satu mursal, perempuan. Mursalah. Mursal. Kemudian pelajarannya macam-macam kalimah. Ada kalimah fi'il, ada kalimah isim, ada kalimah huruf. Fi'il kata kerja, isim kata benda, huruf kata bantu. Kemarin sudah ya, ciri-ciri fi'il itu ada pelakunya. Kadang pelaku awalan, kadang pelaku akhiran, ditambah kata perintah. Itu termasuk fi'il. Jadi kalau menyebutkan fi'il harus bisa menyebutkan pelakunya. Mana pelakunya? Lalu ada fi'il. Ya. Terus isim. Isim sudah ya. Isim berawalan al, awalanmu. Jatuh setelah kalimin ilaan halafi bi. Itu isim. Tanwin. Ya. Ada tak marbutoh. Kata nama benda itu benda mati.
istilah perbuatan sifat bahan-bahan. Ya, bahan-bahan itu pembendaan kata kerja atau kata dasar itu isim, kata ganti. Nama tempat, arah, waktu, petunjuk, bilangan itu semua adalah isim. Sekarang kita mencari fiil dulu ya. Mencari fiil. Ada pelakunya. Mana fiil? Kata kerja. Fasola. Pelakunya siapa? Dia. Dia siapa? Dia Tolut. Tolut telah keluar. Mana lagi? Kola. Pelakunya siapa? Dia. Dia di sini kembali ke Tolut. Mana lagi? Syariba. Pelakunya mana? Dia. Dia kembali ke man. Man. Syariba. Terus Yaqo'am. Pelakunya mana? Ya. Ya di depan siapa? Dia. Dia siapa? Dia man. Mana lagi? Itarofa. Pelakunya siapa? Dia. Dia kembali ke man. Mana lagi? Syaribu. Pelakunya mana? Wawu. Wawu siapa? Mereka. Terus Jawaza. Pelakunya siapa? Dia. Dia kembali ke Tolut. Mana lagi? Kolu pelakunya siapa? Wawu alif mereka. Sebelum kolu. Amanu. Pelakunya mana? Wawu mereka. Mereka beriman, mereka berkata. Mana lagi? Afrik. Afrik. Apa? Kola. Pelakunya mana? Dia. Ya, Aladin depannya itu. Pelakunya ya wawu nun siapa? Mereka. Terus Lalu Afrik. Afril. Afri isim kenapa? Oh, mana Afri? Oh, enggak ada Afri ya, enggak ada. Golabat ini ya. Dia. Dia mana? Dia kelompok ini. Ini mana fiilnya? Barozu pelakunya mana? Wawu siapa? Wawu mereka. Terus? Kolu pelakunya mana? mereka. Alif siapa? Mereka. Terus? Afril. Fiil kenapa? Kata perintah. Mana lagi? Sabit. Fiil kenapa? Perintah. Terus? Unsur. Unsur itu juga karena perintah. Tolonglah. Mana fiilnya? Hazamu. Pelakunya mana? Wawu siapa? Mereka. Kotala. Dia. Ata. Pelakunya siapa? Dia Allah ya. Terus? Alama pelakunya dia siapa? Allah. Terus Yasha'u pelakunya apa? Dia siapa? Allah. Terus Bukan. ada satu. Fasadat telah rusak. Pelakunya dia bumi di depannya itu ya. Bumi itu telah rusak. Jadi kalau berhubungan dengan waktu itu fiil ya, telah, sedang, akan itu berarti fiil. Terus mana lagi? Natslu. Pelakunya mana? Lupa wawu. Nah di depan kami. Siapa? Kami. Kami Allah. Kami Allah. Itu mencari fiil sudah bisa ya, tinggal melancarkan. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas. Langsung kita pahami ya. Kita pahami. Kemarin menceritakan tentang
Tolut ya. Jadi orang Bani Israel ketika mereka meninggalkan ajaran Taurat, mereka banyak bermaksiat, mereka tidak bersatu, Allah azab mereka dalam bentuk penjajahan, gitu ya. Dijajah oleh negeri Babylon. Babylon itu sekarang Irak ya. Babylon rajanya bernama Jalut atau Goliath ya. Itu orangnya besar, kuat, gagah itu pemimpin Babylon menindas menjajah orang Bani Israel ketika mereka berposisi di Palestina waktu itu. Gara-gara apa? Mereka banyak bermaksiat, meninggalkan ajaran agama mereka, meninggalkan Taurat karena hidupnya sudah makmur. Terus mereka datang kepada nabi mereka minta diutus seorang raja kemarin ya yang mempersatukan mereka supaya memimpin mereka mengalahkan musuh mereka. Terus nabinya berdoa, kemudian mereka tidak mau kemarin ya, tidak percaya karena yang dipilih ternyata Tolut. Tolut itu bukan dari keturunan orang yang mulia dari mereka. Terus mereka minta bukti. Buktinya apa? Dikasih bukti yaitu tabut yang sudah dirampas musuh yang menjadi kebanggaan mereka itu akan dikembalikan pada mereka melalui para malaikat. Setelah mereka lihat tabut itu diberikan pada mereka sebagai bukti kebenaran Tolut, baru mereka percaya kalau Tolut raja pilihan Allah. Terus mereka baru mau berangkat berperang, diajak berperang bersama Raja Tolut. Nah ini terus Tolut mempersiapkan pasukan dari Bani Israel, diriwayatkan waktu itu terkumpul 80.000 ya. 80.000 pasukan dari Bani Israel, mereka keluar menuju Babylon. Posisinya Palestina lewat Yordan, gitu ya. Lewat Yordan, di situ ada sungai nanti nama sungai Efrat, gitu ya. Gitu ya. Maka tatkala Tolut telah keluar dengan bala tentaranya, terus sebelum menjumpai sungai, Tolut sudah bilang sama pasukannya, wahai pasukanku, nanti pasukan ini tidak semua bisa berangkat. Harus dites dulu oleh Allah. Diuji dulu oleh Allah siapa yang betul-betul kuat keyakinannya dan kuat keyakinannya kepada Allah, kemudian loyal kepada pimpinan, taat kepada panglimanya, yang akan ikut boleh terus. Kalau yang enggak boleh. Akan diuji sampai di mana tingkat keimanannya. Gimana? Mengatakan Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Kamu akan diuji. Ujiannya gimana? Nanti ketika kalian sudah melewati sungai itu, walaupun kamu haus, walaupun kamu butuh air, kamu enggak boleh meminum. Karena perintahnya seperti itu. Kalau minum, siapa minum darinya, dia bukan termasuk golonganku. Tidak dianggap dari bagian pasukan. Harus disuruh kembali pulang, tidak boleh ikut berperang. Tapi siapa yang tidak merasakannya, tidak mencicipi, tidak minum, maka sesungguhnya dia dariku. Dia baru menjadi bagian pasukannya Tolut. Kalau terpaksa, tidak apa-apa, kecuali orang yang menciduk seciduk dengan tangannya. Jadi kalau memang terpaksa karena butuh air, silakan, tapi satu ciduk saja, satu tangan gitu. Itu ujiannya berat ya. Ujiannya berat sekali, padahal posisinya panas, posisinya mereka kehausan. Ketika melewati sungai, tidak boleh mengambil air sedikit pun, kecuali seciduk saja, kalau terpaksa. Gitu ya. Jadi 2 tangan tidak boleh, cuma 1 tangan. Terus ngasih makan kuda-kudanya, ontak minumnya tidak boleh. Apalagi memenuhi botol-botol mereka tidak boleh. Jadi ujiannya berat. Maka ternyata karena ujiannya itu sangat berat, sangat ketat, maka mereka minum darinya, kecuali sedikit dari mereka, maka banyak yang tidak lulus ujian. Tidak lulus ujian. Itu namanya ujian keimanan. Gitu ya. Itu. Makanya orang itu untuk sukses menjadi pemimpin, pejuang agama Allah harus sukses dulu menjalani ujian keimanan. Jadi ujian keimanan itu gimana? Pokoknya Allah suruh lakukan, dia tidak mempertimbangkan resikonya, gitu ya. Nanti bagaimana, wis urusan Allah, gitu ya. Pokoknya Allah larang ya sudah, itu ujian keimanan. Kalau orang nggak kuat itu, orang nggak akan lulus untuk Untuk menjadi pejuang agama Allah. Dan semua pernah mengalami ujian seperti itu. Kalau contoh yang lulus siapa? Nabi Ibrahim ya.
Ujian keimanan itu kan menghadapi Raja Namrud, tawarnya kan nyawa dilakukan. Suruh nyembelih anak kan keimanan, disembelih ya. Suruh meninggalkan anak istri di tidak ada orang, tidak ada air, dilakukan. Itu yang contoh yang lulus ya. Nabi Ibrahim akhirnya menjadi pemimpin panutan bagi seluruh manusia. Maka semua panutan itu semua dulu pernah menjalani ujian, itu sebuah bagian dari sunnatullah. Nah, mereka tidak lulus, gitu ya. Mereka minum semua kecuali sedikit. Sedikit itu diriwayatkan cuma 313. Padahal jumlahnya 80.000. Berarti cuma berapa persen, ya, sedikit sekali. Gitu. Berarti itu menyimpulkan bahwa apa? Orang yang kelihatannya beriman, orang yang hidup dalam komunitas orang-orang yang beriman, secara dohir dianggap sebagai orang-orang yang beriman, tapi kalau diuji sungguh-sungguh oleh Allah nanti belum tentu. Gitu ya. Nah, kan nilai keimanannya sampai di mana belum tentu. Paham ya? Padahal kita beriman ini gimana? Bukan untuk mencari anggapan manusia, penilaian manusia, tetapi mencari pengakuan Allah. Itu. Makanya kita wajib terus-menerus apa? Meningkatkan kualitas iman supaya keimanan kita itu tidak sekedar diakui oleh orang, tetapi diakui oleh Allah. Nah, kalau orang mengakui percuma, tidak jadi kalau Allah tidak mengaku. Jadi cuma sedikit, 80.000 yang lulus cuma 318, sejumlah pasukan Uhud, gitu ya. Makanya Nabi pernah bersabda pada pasukan beliau pada perang Uhud, antum ala junudi Talut, kamu itu sejumlah pasukannya Talut yang lulus. Padahal jumlahnya berapa tadi? 80.000. Maka tatkala dia telah menyeberanginya, dia siapa? Dia Talut, sudah menyeberangi sungai itu. Dia bersama orang yang beriman bersamanya, semua itu menyeberang, maka mereka berkata, ini mereka itu mereka yang tidak lulus ujian tadi. Ya, yang tidak lulus mereka apa? Tidak ada kekuatan bagi kami pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Jadi termasuk di antara mukjizat Nabi mereka waktu itu, Nabi Samuel ya kemarin yang mengiringi mereka bersama Raja Talut, siapa yang melanggar larangan nanti tiba-tiba hatinya rasa takut. Tidak berani perang, dia akan takut berperang, dia akan mundur, akan kembali pulang. Maka orang yang tidak sabar tadi mengatakan apa? Kita tidak mungkin menang melawan Jalut dengan bala tentaranya, kita pulang saja. Ya, tidak usah kita lanjutkan peperangan ini. Nah, terus berkata orang yang mereka meyakini sesungguhnya mereka pasti menemui Allah. Siapa ini? Orang yang kuat tadi ya, kuat ujian. Makanya supaya orang itu kuat menerima ujian, apapun yang berada dari Allah, apa? Syaratnya harus yakin bahwa saya akan ketemu Allah. Saya akan mempertanggungjawabkan semua keputusan saya di hadapan Allah. Kalau saya menjawabkan, ya jadi gimana? Ya, jadi siap menanggung segala resiko, asalkan nanti ketika menghadap kepada Allah tidak mengalami banyak kesulitan. Jadi orang yang yakin ketemu Allah, mereka kuat, yang lulus tadi, mereka nggak takut. Mereka tambah mengatakan apa? Kita maju terus, pantang mundur. Kenapa? Kamu cuma sedikit kok berani. Berapa banyak kelompok yang sedikit dapat mengalahkan kelompok yang banyak dengan seizin Allah. Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi orang yang kuat, tadi gimana? Imannya kuat, tidak mengandalkan kemenangan, kekuatan berdasarkan banyaknya pasukan, atau lengkapnya senjata, atau bagusnya strategi perang, tetapi menyandarkan kepada pertolongan Allah. Itu orang yang imannya kuat. Kita pokoknya Allah suruh lakukan. Sedikit ya sudah. Kalau Allah tahu kita akan kalah, tidak akan disuruh berangkat. Ya. Buktinya Allah suruh berangkat. Walaupun sedikit ya sudah kita berangkat. Allah itu maha bertanggung jawab. Tidak mungkin Allah menjerumuskan hambanya sendiri. Pokoknya Allah suruh ya maju. Kalau Allah suruh mesti akan diberi kemenangan. Ini kekuatan iman. Ya. Jadi orang yang kuat-kuat imannya maju terus. Karena mengandalkan pertolongan Allah dan fakta sejarah mengatakan seperti itu. Ada terjadi perang al-haq dan al-batil. Al-haq ini kelompoknya cuma sedikit, cuma kecil, menghadapi kebatilan, mengalahkan kebatilan yang jauh lebih banyak yang kejadian seperti itu. Itu. Kalau contoh gampang ya termasuk Indonesia sendiri ini kan ya.
arek-arek Surabaya itu bisa mengalahkan pasukan sekutu, gitu ya. Hanya Padahal dengan itu habis menang Perang runcing. Dunia II, gitu ya. Kalah sama arek-arek Surabaya, senjatanya bambu runcing, Runcing. Jenderal Malabi mati dalam pertempuran, gitu ya. Nah itulah kalau Allah menghendaki, makanya orang beriman itu tidak mengandalkan kemenangan berdasarkan apa-apa, tetapi mengandalkan kepada kekuatan pertolongan Allah. Itu bedanya perangnya orang kafir sama perangnya orang mukmin. Kalau orang kafir kan kekuatan apa senjata, banyak pasukan atau strategi perang gitu. Kalau orang mukmin tidak. Pokoknya Allah suruh lah maju, ya. Itu Allah bisa memberi kemenangan dengan cara apapun. Maju. Kalau di dalam sejarah Islam apa? Ya pasukan Badar sendiri itu kan berapa? 300 mengalahkan 1000. Itu enggak masuk akal, bisa menang. Gitu ya. Itu apa? Dia kalau bukan perang gerilya, perang terbuka, padang yang luas. Itu kalau dikepung dari 3 arah kan sudah enggak bisa berbuat apa-apa. Itu menang. Nah, itu kalau pasukannya Tariq bin Ziyad yang menaklukkan apa Cordoba Spanyol itu cuma 500. Dihadang ribuan. Bisa menang gitu. Dan banyak kasus-kasus seperti itu terjadi. Dan tatkala mereka telah nampak, akhirnya maju terus pasukan yang kuat akhirnya sudah berhadapan-hadapan dengan Jalut. Dilihat dari kejauhan ternyata pasukannya Jalut itu lebih banyak. Berapa? 100.000. Gitu. Jadi 100.000 kalau tadi lulus semua lawan 80.000 itu hampir imbang. Nah, sekarang 100.000 cuma melawan 313. Nah, maka mereka apa ini orang-orang tanda orang yang sabar. Ini doanya apa? Wahai Tuhan kami, limpahkan kepada kami kesabaran, teguhkan pendirian kami, tolonglah kami atas kaum yang kafir itu. Itu orang yang sabar doanya seperti itu. Kalau doanya orang yang tidak sabar kira-kira gimana? Ini doa sabar, minta kesabaran, minta keteguhan hati, baru minta tolong. Kalau doanya orang tidak sabar, kira-kira doanya gimana? Kira-kira. Ya Allah, hancurkan mereka. Kan gitu ya, cerai-beraikan mereka. Orang tidak sabar itu kan inginnya cepat beres. Ya, inginnya cepat beres, tuh dia santai-santai kan gitu. Ya, hancurkan mereka. Luluh lantakkan mereka, biar urusannya cepat selesai, biar kami cepat santai-santai. Itu doanya orang yang tidak sabar. Gitu ya. Gitu. Kalau doanya orang yang sabar gimana? Pertama minta apa? Kesabaran. Mana tadi? Loh, kok hilang? Mana tadi? Wahai Tuhan kami. Oh ya ini. Oh hilang. Ya minta kesabaran. Itu doanya orang yang sabar loh. Lah mereka kalau memang sudah sabar, kenapa kok minta kesabaran gitu ya? Sabaran. Kenapa? Itu jadi begini. Mereka itu kan sabar, kurang sabar apa? 313 menghadapi 1000 enggak lari, enggak sembunyi malah maju, kurang sabar apa? Nah, tapi kok minta kesabaran? Ya, maka yang pertama tanda orang yang sabar, yang pertama adalah merasa bahwa dia belum sabar. Orang sabar itu tandanya dia merasa belum sabar. Tandanya orang soleh, orang yang merasa belum soleh. Tandanya orang alim, orang yang merasa belum alim. Gitu ya. Gitu. Makanya kalau istri merasa jadi istri yang sabar, berarti istrinya belum sabar. Belum sabar. Nah, paham ya? Itu merasa. Nanti kan ada istri merasa sabar pada suami, gitu ya. Karena sudah melayani, sudah tunduk patuh. Tapi kalau istri yang merasa sabar, begitu suaminya melakukan kesalahan, langsung dilabrak. Kenapa? Saya itu kurang sabar apa? Ya. Kamu masih bersikap seperti itu. Itu bukti kalau dia belum sabar. Paham ya? Gitu. Jadi orang sabar itu tandanya apa? Belum merasa sabar, makanya masih butuh ditambahi kesabaran oleh Allah. Itu. Jadi pertama minta apa? Minta sabar. Itu orang sabar. Kok minta sabar? Karena orang kira itu butuh. Jadi wa masabruka illa billah ya. Tidak ada kesabaranmu kecuali berkat pertolongan Allah. Ya, makanya andai kan ada Bapak Ibu sabar menghadapi apa gitu yang berat-berat. Padahal orang lain belum tentu sabar apa menghadapi masalah seperti itu, maka kalau dipuji gimana? Ibu kok sabar? Bilang apa?
Bukan saya sabar, tetapi Allah yang memberi kesabaran. Maka kita terus-menerus minta kesabaran kepada Allah. Afri alaina sabron. Jadi pertama minta sabar. Minta sabar itu berarti gimana? Minta apa? Jadi gini, ya Allah ini tantangan dari Engkau, ujian dari Engkau, aku terima. Ya, tidak gentar, aku terima. Jangankan cuma begini, andaikan lebih berat pun aku terima ya Allah ya. Karena Engkau tahu kelas saya sampai apa? Apa itu soal yang pantas untuk kelas saya, Engkau sudah tahu gitu ya. Saya tahu tidak mungkin saya dikasih soal yang melebihi kapasitas saya. Aku saben lancar. Maka berilah kepada kami kesabaran. Gitu. Jadi minta sabar. Terus yang kedua, minta diberi keteguhan hati. Jangan sampai hati saya goyah gara-gara ujian seperti ini. Baru terakhir minta tolong. Jadi minta tolongnya itu di belakang. Gitu ya, nomor 3. Minta tolongnya nomor 3. Jadi misalnya contoh kasih ujian sakit, gitu ya. Sakit, tidak sembuh-sembuh. Pertama minta apa? Minta sabar. Ya Allah, ini ujian penyakit dari Engkau. Saya sudah jaga kesehatan, sudah jaga pola makan, sudah olahraga, tapi masih tetap Engkau kasih sakit, gitu ya. Itu maka saya terima. Ini ujian dari Engkau, tapi berikanlah kepadaku kesabaran. Terus yang kedua, minta diberi keteguhan hati. Jangan sampai saya itu nelongso ya. Saya ngersulo gara-gara, jangan sampai saya pergi ke dukun gara-gara penyakit ini. Minta dikasih keteguhan hati, baru terakhir minta sembuh. Gitu. Biasanya kenapa kok minta tolongnya belakangan? Minta sembuhnya belakangan? Karena pertolongan Allah itu ada di balik kesabaran. Gitu ya. Kalau sudah sabar, insya Allah pertolongan segera datang. Ada orang yang tidak sabar tuh kalau sakit gimana? Teriak-teriak minta sembuh terus ya. Minta sembuh sambil nerongso, tapi dia belum sabar ya. Maka biasanya yang begitu itu tambah tidak sembuh-sembuh. Karena dia belum sabar. Terus maka mereka mengalahkan mereka. Mereka siapa? Pasukannya Tolut mengalahkan pasukan Jalut. Di garis bawahi biidznillah. Dengan seizin Allah. Kenapa? Karena tidak masuk akal ya. Jumlahnya tidak imbang. Tapi kalau dengan biizin Allah tidak ada yang mustahil. Dan Nabi Dawud bisa membunuh Jalutnya. Dan tokoh baru muncul yaitu siapa? Dawud. Nabi Dawud waktu itu belum jadi nabi. Masih muda, masih kecil. Bahkan diriwayatkan Nabi Dawud itu tidak dilibatkan dalam perang. Cuma saudara-saudaranya, kakak-kakaknya berangkat berperang. Nah Nabi Dawud karena belum cukup umur menunggui orang tuanya di rumah. Suatu saat orang tuanya itu menyuruh Nabi Dawud pergi ke medan perang, mencari kabar tentang berita saudara-saudaranya. Ternyata saudara-saudaranya dan pasukan yang lain sedang sibuk menghadapi Jalut. Akhirnya pasukannya waktu itu kerepotan menghadapi Jalut, kemudian berdasarkan mendapatkan wahyu, nabi mereka, Nabi Samuel atau Nabi Hizkil, punya baju besi. Ya, wahai Nabi Hizkil, paskan baju besimu, siapa yang pas, dialah yang bisa membunuh Jalut. Ternyata yang pas itu adalah Nabi Dawud, padahal masih kecil, karena baju besinya itu kecil. Kalau besar, tidak cukup. Gitu ya. Akhirnya Nabi Dawud lah yang pas, akhirnya dia ditugasi maju menghadapi Jalut. Nah, kemudian diriwayatkan beliau itu dibekali 3 batu. 3 batu, maka dia Raja Jalut dilempar pakai batu, dilempar tembus kena jantungnya, terus dia mati. Begitu pemimpin mereka itu yang mereka banggakan, jagoan ahli perang, cuma kalah dengan anak kecil, gitu ya. Tembus jantungnya dia menggeblak itu, makanya pasukannya itu hilang semangat sehingga menyerah, sehingga dikalahkan oleh pasukan Tolut. Ya, begitu cara Allah memberi kekalahan mereka, padahal jumlah mereka jauh lebih besar. Nabi Dawud membunuh Jalut. Terus diriwayatkan waktu itu kan rajanya Raja Tolut, sayembara. Siapa yang bisa membunuh Jalut akan diberi separuh kekuasaan Bani Israel. Maka setelah itu kekuasaan Bani Israel separuh dipimpin Raja Dawud, separuh dipimpin Raja Tolut.
7 tahun berikutnya Raja Talut meninggal, maka seluruh kerajaan Bani Israel dipimpin oleh Raja Daud. Nah, terus setelah Raja Daud, hari Raja, Allah berikan kepadanya bukan kerajaan saja, tapi juga hikmah. Allah kasih kerasulan. Ya, jadi yang diri Bani Israel yang pertama kali merangkap sebagai raja sekaligus sebagai rasul itu adalah Nabi Daud. Dikasih kerajaan, diberi hikmah. Dan Allah ajarkan kepadanya dari apa yang dia kehendaki. Allah kasih ilmu-ilmu yang langsung dari Allah. Termasuk nanti di ayat yang lain disebutkan beliau dikasih ilmu bisa melunakkan besi. Ya, besi itu kalau dipegang Nabi Daud jadi lembek, makanya bisa beliau bentuk semau beliau. Termasuk yang pertama kali membuat baju besi itu adalah beliau atas ilmu langsung dari Allah. Termasuk apalagi? Beliau dikasih suara yang merdu, ya, mendayu-dayu. Kalau beliau membaca Zabur, semua tertarik untuk mendengarkan. Itu Allah kasih beliau kelebihan. Dan kalau tidak ada pelindungan Allah pada manusia, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, niscaya bumi itu rusak. Maksudnya, jadi gini, di dalam perang antara al-haq dan al-batil, dalam hal ini Allah tidak menyerahkan kepada hukum alam yang biasa terjadi, tapi Allah turun langsung. Paham ya? Kalau secara alamiah itu kan yang kuat mengalahkan yang lemah, yang banyak mengalahkan yang sedikit, yang besar mengalahkan yang kecil. Hal ini tidak berlaku dalam perang al-haq dengan al yang batil. Beberapa kali terjadi sedikit mengalahkan yang besar. Nah, kalau tidak ada pelindungan Allah khusus seperti itu, dunia sudah rusak. Dikuasai oleh para pengikut kebatilan, karena kebatilan itu dari dulu sampai sekarang jumlah itu mesti jauh lebih besar, paham ya, gitu. Tetapi Allah punya karunia atas alam semesta, bentuk karunia seperti itu, gitu. Termasuk kalau dulu ada cerita para mujahidin bisa mengusir Rusia, ya, nah itu kan senjata tidak imbang, jumlah pasukan tidak imbang, tapi bisa menang, termasuk begitu, ya. Makanya umat Islam itu kalau perang tidak pernah gentar takut kepada musuh yang diandalkan bukan pasukannya, bukan senjata, tapi kekuatan Allah. Itu ada campur tangan Allah secara langsung. Biasanya di situ ada perkara-perkara yang luar biasa, itu pasukan malaikat, gitu ya. Itu pengertian pertama yang dimaksud perlindungan Allah sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Kalau pengertian yang kedua ayat ini kita lihat riwayat ya. Pengertian yang kedua begini, yang dimaksud perlindungan Allah terhadap manusia sebagian mereka dengan sebagian yang lain, maksudnya apa? Sebetulnya manusia itu banyak yang berbuat kufur, banyak berbuat maksiat, kan gitu ya. Sehingga kalau negeri itu diadab pantas karena banyak yang berbuat maksiat. Tetapi karena di antara mereka masih ada orang-orang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah, sehingga berkah mereka ini orang-orang yang berbuat maksiat tadi tidak diadab oleh Allah. Kalau tidak ada itu, bumi itu sudah rusak. Paham ya? Tuh, ini ada riwayat. Ini hadis yang pertama, innallaha la yadfa'u. Sesungguhnya Allah itu akan melindungi bil muslimi soleh. Sebab seorang muslim yang soleh melindungi berapa? Anmi ati ahli baitin min jironihil balak. Dari melindungi terhadap 100 ahlu bait, 100 kakak dari tetangga-tetangganya dari balak. Nah, paham ya? Jadi gitu. Jadi di situ banyak orang maksiat. Pantas kalau diadab, tapi di situ ada satu orang soleh. Berkah orang soleh ini 100 tetangga-tetangganya itu selamat. Makanya kita itu berhutang budi sebetulnya dengan orang-orang yang soleh-soleh seperti itu. Kalau enggak sudah dihancurkan oleh Allah, gitu ya. Gitu. Ada lagi riwayat yang lain, sudah. Ini Rasulullah bersabda, al-abdal fi ummati salasun. Ada orang-orang soleh, kekasih-kekasih Allah yang berganti-ganti di seluruh dunia. Di dalam umatku ini jumlahnya 30. Ya, orang soleh. Bihim turzakun, sebab keberkahan mereka kalian diberi rizki. Sebab mereka kalian diberi hujan. Sebab mereka kalian ditolong. Terus Qatadah mengatakan, saya berharap bahwa Al-Hasan termasuk di antara mereka. Tetapi siapa mereka itu orangnya disembunyikan oleh, ada riwayat,
yang lain inilah ahammu fi ahlil ardi adaban. Sebetulnya itu bermaksud mengadab suatu penduduk bumi. Tapi ketika aku melihat orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang istighfar di waktu malam, orang-orang yang berkasihkan di jalan Allah, aku palingkan adab itu dari mereka. Paham ya? Gitu. Jadi orang-orang yang begitu sebetulnya kita itu berhutang budi kepada mereka, sebab mereka itulah negeri yang banyak orang-orang maksiat itu tidak diadab oleh Allah. Kita tidak tahu memang, yang penting kita jangan GRO saya, gara-gara saya. Karena orang soleh itu tandanya, oh ya, berhutang. Makanya kita doa saja. Jadi bentuk utang budinya gimana? Ya kita doakan mereka ya. Seperti sholat assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya, kepada dan hamba-hamba. Jadi utang budi kita mudah terbayar dengan mendoakan kepada keselamatan untuk mereka, gitu ya. Itulah ayat-ayat Allah, kami membacakannya kepada engkau wahai Nabi dengan kebenaran. Terus itulah itu tapi apa? Itulah kisahnya, kisah tadi ya, kisah Tolo, Jalut dan lain-lain tadi Nabi Daud. Kisah itu wahai Nabi termasuk di antara ayat-ayat Allah karena bagian dari Al-Qur'an. Kami bacakan kepada engkau dengan kebenaran dan adanya kisah di dalam Al-Quran, adanya kisah-kisah itu menjadi bukti bahwa sesungguhnya engkau termasuk di antara para utusan. Paham ya? Gitu. Karena apa? Nabi tahu dari mana kisahnya Tolo, Jalut, Nabi tahu dari mana. Padahal itu dulu beliau belum lahir. Beliau tidak pernah belajar ke siapa-siapa, berguru kemana-mana. Kok bisa? Tapi beliau dapat wahyu. Kalau dapat wahyu, berarti beliau seorang Rasul. Makanya adanya kisah-kisah terdahulu di dalam Al-Quran itu menjadi salah satu bukti atas kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas Ustaz, semua ya. Ustaz, Ini ada monggo Ibu. dari ayat insya Allah 251 Ya. tadi disebutkan bahwa Nabi Daud mendapatkan diberi kerajaan, kemudian hikmah serta diajarkan padanya yang dikehendaki oleh Allah. Yang kami tanyakan, hikmah untuk Nabi Daud itu apa? Kalau Rasulullah SAW kan biasanya dimasukkan dengan hikmah adalah hadis. Ya. Kalau untuk Nabi Ibrahim apa? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, tadi disebutkan bahwa orang soleh itu bisa melindungi, dari satu orang soleh bisa melindungi 100 orang. Ya. Ya, Allah itu. melindungi. Iya. 100 orang yang maksiat, katakanlah begitu. Itu perlindungan dalam arti kata apa, Ustaz? Atau dalam bentuk apa? Atau Ya. Ya, pertama tentang hikmah tadi ya. Hikmah yang di sini di beberapa tafsir disebutkan yaitu kerasulan, kenabian. Jadi Nabi Daud itu oleh Allah diangkat menjadi raja sekaligus diangkat menjadi seorang rasul. Gitu ya. Gitu. Terus tentang apa tadi yang kedua? Perlindungan ya. Bentuk perlindungannya yaitu jadi mereka tidak diadab. Gitu. Jadi karena Allah keberkahan orang yang soleh itu sehingga radius berapa keluarga kakak di sekitarnya itu dapat keberkahannya sehingga tidak mendapatkan azab. Gitu ya. Berkah dari kebaikan. Makanya kebaikan itu keberkahannya bisa ke mana-mana, kepada lingkungannya dan orang-orang yang dekat dengannya. Saya ada cerita itu ya. Ada cerita orang ahli ibadah, tahu ya. Ahli ibadah itu ibadahnya itu diantaranya tidak pernah ketinggalan jamaah. Pokoknya jamaah itu mesti datang. Apapun kondisinya itu mesti datang. Lah diriwayatkan orang itu, ini riwayat ya, orang itu hujan-hujan berangkat jamaah. Kemudian padahal sakit itu ya, jamaah. Kemudian jatuh itu dia persiapkan lagi berangkat lagi gitu ya.
terus kedua lagi juga begitu, jatuh lagi. Terus dia masih tetap jamaah. Ketika jatuh ditangkap oleh orang, ya ada yang nolong. Ada yang nolong, hanya dia tidak jatuh. Tidak jatuh sampai dia diantar, dituntun sampai masuk masjid. Maka ketika di masjid ditanya, kamu kok nuntun saya, nonton saya, kamu siapa? Gitu ya. Ternyata siapa? Saya itu iblis. Gitu ya. Saya itu iblis. Loh, kenapa kamu iblis kok nolong saya? Kenapa? Kemarin ketika kamu jatuh pertama itu semua keluargamu diampuni Allah. Gitu ya. Ketika kamu jatuh kedua kali itu semua orang di sekitar kamu dosanya diampuni. Nanti kalau jatuh lagi nanti semua diampuni. Lah bahaya, saya akhirnya ditolong oleh iblis supaya tidak jatuh lagi. Jadi kebaikan orang itu keberkahannya bisa berimbas kepada orang lain. Pun itu kiriman saya nek Tidak. Masya Allah. Jatuh bisa. Akan semakin berat itu semakin besar pahalanya. Gitu. Itu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.